Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa pemrograman web. Pada video ini kita akan belajar mengintegrasikan PHP database ke halaman HTML. Jadi nanti ada beberapa bagian dari mulai menselect data di dalam database, melakukan delete, dan melakukan input. Silakan disimak dan dipraktekkan materi video pembelajaran ini. Baiklah, pertama-tama yang perlu kita siapkan adalah menjalankan SAMPP ya, yang di dalamnya ada Apache dan MySQL. Jadi kita hidupkan dulu nih Apache dan MySQL. Sehingga sekarang kita basisnya sudah menggunakan server base ya, tidak lagi hanya browser. Sudah, terus kita masuk ke folder kerja dari SAMPP, sesuaikan dengan folder kerjanya masing-masing ya. Saya menginstalnya di G SAMPP htdoc. Terus saya membuat folder kuliah. Nah, ini adalah folder kerja saya. Saya akan mengaktifkan Visual Studio Code folder ini ya, silahkan disesuaikan. Ini saya sudah berada di dalam folder kerjanya. Ini ada index PHP, abaikan dulu ya, ini template, ini nanti template base. Saya hari ini akan coba menunjukkan cara bagaimana mengkoneksikan PHP dengan database ya. Pertama-tama kita buat file baru, new file, kasih nama db.imc.php. Ini bebas ya, yang penting extensionnya PHP, sedangkan depannya ini bebas ya. imc ini hanya menunjukkan bahwa ini file yang akan diinkludkan nanti ke dokumen PHP ya. Ini nandain ya, bukan dokumen utama ya. Boleh saja db.php ya, terserah. Terus kita buat biasa ya, syarat dokumen PHP itu harus ada tanda ini ya. Terus kita tuliskan variabel con ya, ini dari kata connect, sama dengan fungsi untuk connect ke database MySQL i connect. Terus di dalamnya ada properties usernya, servernya, localhost, terus password username untuk mengakses databasenya, password, dan nama databasenya. Dalam hal ini nama database saya kuliah, seperti ini ya, localhost. Untuk server databasenya ya, server MySQL, ini adalah username yang akan mengakses databasenya, ini passwordnya, karena saya kosong jadi saya kosongkan. Ini nama databasenya. Kita simpan. Terus kita coba buka phpMyAdmin di localhost ya, kita buka ya localhost. Sini phpMyAdmin ya, ini ya phpMyAdmin. Terus kita nanti buat nambah database dengan nama kuliah. Ini saya sudah membuatnya ya. Ini kita buat, tinggal klik ini, terus tulis aja kuliah ya, buat. Nah, ini yang punya saya ya, di dalamnya. Terus kita membuat tabel. Misalkan ini kan baru ada tabel pengguna ya, saya membuat tabel misalkan artikel ini ya, atau kita
akan buat create buku tamu deh ya, buku tamu. Di dalam buku tamu kira-kira ada berapa kolom sini, asumsikan 4 ya, nanti kalau kurang bisa kita tambah, kalau lebih bisa kita hapus. Pertama-tama nama fieldnya ID, terus nama ya, misalkan nomor atau email. Yang terakhir pesan, buku tamu kan katanya ya. Ini tipe datanya ID integer, nama kita buat varchar aja, email varchar, pesan tuh biasanya panjang ya, kita buat teks. Ini varcharnya berapa, nama itu kurang lebih 20 lah kita beri ya, email 50. Kok tidak dikasih mentok Pak, 255 misalkan, nanti akan membebankan server ya, karena dengan mengalokasikan panjang bitnya, nanti banyak dan tidak itu akan dialokasikan sejumlah apa yang sudah kita tetapkan, akan membuat boros resource dari memori ya. Jadi kita masukkan sesuai dengan maksimal string ya yang akan diinput ke dalam field database. Kira-kira ini untuk ID jangan lupa kita aktifkan auto increment ya, sehingga nanti dia akan memberikan nilai yang secara otomatis ya, berurut. Kalau sudah kita simpan, udah ya, masuk ya. Ini terus kita coba input ya. Dengan cara klik tambahkan. Nah, ini kosongkannya ketika menginput datanya, nama misalkan Giri Purnama ya, email Giri @mercubuana.ac.id, pesannya halo apa kabar ya. Terus data kedua ini kosongkan. Ini pesan secara SQL-nya kayak gini. Kita lihat sudah masuk ya, ada 2 data. Selesai, kita minimize dulu, kembali lagi ke script PHP-nya. Jadi di sini database-nya kuliah, password kosong, root, localhost. Ini kita simpan. Kita butuh file ini karena nanti setiap halaman HTML yang sudah jadi PHP ya, atau halaman PHP yang ingin connect ke database butuh function ini ya. Jadi kita cukup buat satu function yang kita letakkan di dalam file db.inc.php ini, dan file ini nanti akan selalu dipanggil di setiap dokumen PHP yang ingin connect ke dalam database. Ya udah, kita buat lagi file baru ya, misalkan langsung ya, buku tamu.php seperti ini ya. Terus PHP. Nah, kita butuh tadi ya file koneksi yang sudah kita buat. Kita tinggal panggil dengan cara include // berarti merujuk ke dalam satu directory ya. Ini kita pilih, jangan lupa semikolomnya. Ini kita memanggil file db.inc.php. Jadi fungsi include ini untuk memanggil file di luar filenya itu sendiri ya. Jadi terus saya akan mencontohkan bagaimana kita memanggil seluruh isi database-nya dulu ya. Yang perlu kita buat adalah query-nya ya. Pertama kita membuat query sama dengan
MySQL i query $con dan perintah SQL. Jadi harapan saya kalian sudah pernah mengambil mata kuliah database ya. Untuk memanggil seluruh isi data di dalam database MySQL, perintahnya adalah perintah SQL-nya select bintang from, nama tabelnya apa tadi? Nama tabelnya buku tamu. Ya seperti ini ya. Nah biar nggak terlalu panjang, mungkin bisa saja query-nya, perintah SQL-nya ada di luar ya, SQL misalnya seperti ini ya. Kita buat variabel, ini kita pindahkan seperti ini. Nah ini ya, terus ini tinggal SQL, sama aja jadinya posisinya ya. Jadi yang atas ini perintah SQL. Jadi nanti kita kalau mau bikin fungsi untuk memanggil isi data, tinggal dibuat sedemikian rupa, ininya dinamis ya, bisa kita ganti-ganti. Selanjutnya karena isi data itu nanti akan dikeluarkan satu persatu, maka kita butuh statement looping ya. Bisa pakai for, bisa pakai while. Untuk for kita harus tahu dulu berapa isi datanya, jadi nanti harus dilihat dulu. Yang praktis kita akan menggunakan while ya, kita sudah belajar ya while dan for. Nah untuk while kita tidak perlu tahu berapa isinya, selama bisa di load dia akan berjalan ya, akan melakukan looping. Jadi kita buat perintah while kurung tutup kurung buka kurawa. Nah di dalam while ini kita isikan $row ya, sama dengan MySQL i fetch array, kurung buka kurung tutup. Apa yang di array? Hasil query ini ya, $query seperti ini. Nah data kita akan coba load ya, datanya sudah ditampung di dalam ini ya, variable row. Variable row ini sudah array ya, jadi kita seperti ini ya. Nah agar nanti berurutnya tuh dari atas ke bawah, kalau seperti ini kan nanti akan ke samping terus ya, kita pisahkan dengan BR ya. Ini masih nggak kecetak ya, kita cetak ke layar dengan echo, terus kita buat lagi echo. Ini kalau string harus seperti ini ya, dikasih tanda kutip. Nah jadi nanti namanya akan berurut ke bawah. Ini kita save, kita cobakan dengan membuka browser localhost kuliah buku tamu.php ya, keluar ya. Nih Giri Purnama bagus, sesuai dengan data di sini. Terus Pak, kalau pengen saya kasih nomor seperti apa? Nah caranya seperti pelajaran kita mengenai looping ya, kita buat variabel nomor, misalkan di sini no, kita beri nilai awalnya 0 ya. Terus looping pertama si no ini akan diberi 1, nilai ditambah 1 ya, seperti ini perintahnya. Terus kita mau masukkan sebagai nomor ya nanti ya, no ya, biar rapi ya. Save. Ini rapat nih, supaya nggak rapat seperti apa caranya, kita harus buat karakter kosong.
ya, titik lah ya, titik ini ya, kita buat ada titik di dalamnya, kita save, kita lihat hasilnya seperti ini, kelihatan ya, ini nih. Ini kan langsung dituliskan di layar, biar rapi kita coba pakai tabel ya. Nah, untuk tabel, karena ini adalah perintah PHP, berarti tabel itu udah bentuknya perintah HTML. Jadi di luar tabel, di luar isi tabel ya, kita harus buat tag HTML HTML-nya untuk tabel ya. Seperti ini. Nah, ini karena string ya, perintah HTML, kita harus masukkan ke dalam echo. Terus penutupnya di mana? Di bawah. Ini. Jangan lupa semikolonnya. Setelah itu, apalagi yang bergerak ya. Ketika di looping barisnya ya, tandai dengan perintah tr. tr-nya ada di dalam looping ya. Jadi kita buat di sini echo tr. Ini tr yang udah di dalam. Ketika kita mau membuat judul dari kolom itu, kita tulis tr-nya di luar loopingnya ya. Ini tr untuk di dalam kolom sini, terus di bawahnya juga ya, echo r. Nah, karena nanti sudah dilingkup oleh tabel, kita nggak butuh BR lagi ya, BR-nya kita hapus atau kita komen ya, ini ya, seperti ini. Nah, ini baru barisnya, kita butuh kolomnya dengan cara, ini ada berapa kolom? Ada 2 kolom ya, nomor dan nama. Jadi ada 2 TD ya. Berarti di sini kita buat echo TD buka, di dalamnya itu ada nomor, maaf ini harusnya di luar ini ya, NO++. NO++ kan variabel yang ditambahkan saja ya, jadi yang diambil nanti NO yang ini ya, nomor yang ini. Terus kita tutup ya dengan TD tutup dan TD buka. Ini TD tutup dulu untuk kolom nomor, kita buat TD lagi, TD buka buat kolom nama ya, seperti ini. Terus kita tutup dengan TD tutup ya. Mudah-mudahan kalian paham ya. Jadi ini adalah untuk membuat baris ya, tr. Di dalam baris ini terdapat 2 kolom nomor, titik, dan nama. Hanya di TD-nya TD-nya nutup nomor itu TD buka, TD tutup, terus buka lagi buat nama, TD buka, TD tutup. Ya, ini biar nggak bingungin, saya hapus saja. Seperti ini. Kita save. BR udah nggak ada ya, kita lihat tanpa BR tuh masih tetap ya. Biar kelihatan kita beri border di sini. Beri nilai 1, kita refresh, tuh sudah ada bordernya. Ini baru nama, tadi ada apa, email dan pesan ya, nama, email, pesan. Sekarang nomor itu bisa nggak dari ID? Bisa saja, tapi kalau nanti dihapus maka
yang tampil ID-nya ya, sehingga nomornya tidak berurut. Jadi kita lebih baik menggunakan variabel nomor sendiri. Ya, kita membuat kolom baru lagi. Ini aja ya, untuk email misalkan. Ini kita copy, karena butuh TD2 ini kita timpa aja row-nya menjadi email ya. Terus pesan tadi gitu juga ya, ini jadi pesan. Jadi ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 kolom sekarang. Kita save, kita coba lagi, sudah nambah ya, cuma nggak ada judul kolomnya ya. Kalau mau kita buat judul kolomnya harus diletakkan di luar looping di sini ya. Echo seperti ini. Tadi ada 4 kolom, jadi kita buat tr, buat 1 baris dulu ya untuk judul kolom. Kita pakai th ya, biar langsung otomatis bold ya. Berapa 4 ya, ini kopikan dulu 3 kali, melengkapi dari satu yang sudah kita buat. Ini untuk nomor, salah di sini ya, untuk nomor, ini untuk nama, ini untuk HP, email, ini untuk pesan. Oke, kita save, kita refresh seperti ini ya. Oh, mau diketengahkan, kita kasih lagi align center. Ada di tengah ya. Sudah jadi data ini berasal dari database. Coba kita buktikan, kita tambahkan lagi ya. Di sini Zaki misalkan, emailnya zaki@gmail. Pesan juga dong misalkan ya. Kita kirim, kita refresh, sudah masuk ya. Cuma posisinya yang terbaru ada di bawah. Maunya kalau kita buat yang terbaru dari di atas, bagaimana caranya? Ini kita tambahkan aja di perintah SQL-nya ya. Ini kan select from buku tamu, jadi yang terbaru ada di bawah. Di sini kita buat order by ID dash ya. Kita refresh, maka yang terbaru akan berada di atas. Mudah ya cara kita ngeload data. Nanti implementasinya, misalkan kalian membuat berita artikel di dalam website, tinggal nanti load aja ya dengan cara looping seperti ini berurut. Nah, langkah selanjutnya ini untuk menampilkan isi seluruh data di dalam database seperti ini. Selanjutnya saya akan coba jelaskan bagaimana kalau kita hanya pengen panggil satu-satu aja Pak, data yang pertama saja atau data yang ketiga saja. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus perlu menambahkan where ya. Jadi ada syarat di sini ya, dengan where. Bisa langsung seperti ini. Contoh ya, where, kita tambahkan where di sini.
ID sama dengan, kalau yang mau ID 1 contohnya ya, saya refresh hanya ID 1 aja ya. Ini ID 1 ya, kalau kita ngelihat di dalam database ID 1 itu yang kiri bernama. ID 3 sebenarnya udah nggak perlu order ini ya, karena kan yang ditampilkan hanya satu data. Ini ID 3 ya, tinggal tambahkan where. Ini juga nanti bisa disesuaikan ya, kalau butuh hanya satu data yang kita keluarkan, sebenarnya nggak perlu di while ya, cukup ini aja nih ditaruh di luar, while-nya nggak perlu, baru nanti di mapping ke isi field di dalam tabel. Iya pun nggak apa-apa ya, ketika kita membuat nanti script yang dinamis untuk cara memanggil satu maupun cara memanggil dua ya, dengan metode get. Contoh ya, langsung kita praktekkan. Kita buat 2 SQL, yang satu pakai where, yang satu enggak ya. Yang satu seperti ini, yang satu ini yang SQL 1 itu untuk load semua isi data, sedangkan ini yang bersyarat ya. Where ID sama dengan, nah kita mau ngambil dari perintah get ya, nanti via URL ID misalkan seperti ini ya. Terus kita buat persyarat dengan if ya, else if getnya ada nilainya ini ya, atau kita buat ada fungsi iset namanya untuk ngecek ada nilainya nggak nih get ini ya, menguji getnya ada nilainya atau tidak. Kalau ada nilainya kita kasih tanda tip lah ya. Kalau ada nilainya dia akan menjalankan, oh ini karena perintahnya kalau ada nilainya dia harusnya menjalankan yang fungsi yang bawah ya, scale yang bawah. Kalau nggak ada nilainya menjalankan perintah yang di atas. Jadi ini berarti incrementnya, lawannya, kita kasih tanda seru seperti ini. Artinya kalau ini nggak ada nilainya maka dia akan menjalankan yang ini. Di luar iset, maaf, bukan di dalam, di luar iset ya, seperti ini. Kita save, kita lihat berjalan atau tidak ya. Ini artinya ini nilainya 0 ya. Kita refresh, tuh ada isinya. Nah sekarang kalau nginjek ID-nya, kalau pakai get itu kita via URL ya, tinggal tanda tanya ID sama dengan 3. Tuh, yang tampil hanya Jaki saja. ID sama dengan 2. Maka yang tampil yang urutan 2 ID-nya. Bagus. Ya. Seperti itu. Ini untuk menampilkan isi di dalam database. Ya. Mudah-mudahan kalian paham ya sampai di sini. Setelah kita sudah berhasil menampilkan ya, juga menampilkan dengan cara satu persatu maupun seluruhnya, berikutnya kita akan belajar cara menghapus ya, menghapus data.
lebih mudahnya kita akan tambahkan satu kolom lagi ya, namanya kolom option. Di sini kita buat lagi th, terus di sini nama kolomnya option atau aksi lah ya, atau option pilihan. Nah, kita buat lagi, tambahkan di sini echo tadinya di sini aja ya, itu udah langsung isinya. Tadi ini isinya, ini td1 nih, echo slash isinya di sini misalkan hapus ada link ya. Kita lihat dulu, tapi linknya belum ada alamatnya ya. Kita refresh, nah seperti ini, hapus kemudian href pagar tuh ke dirinya sendiri ya kalau di HTML tuh ya. Nah ini kita tinggal tambahkan tanda tanya ID sama dengan, nah dimana ID-nya kita dapatkan dari isi database. Kita copy ID-nya, ini ID, kutip seperti ini biar nggak error, kutip dalam kutip kan nggak boleh ya. Nah, seperti ini ya. Kita save, kita lihat ini karena ada ID ya, kita tutup dulu deh. Nah ini ya, kalau kita klik, oh ID-nya belum keluar nih, belum tampil, ada yang salah. Coba kita tutup titik aja deh, string ditambahkan variabel kan begini ya. Nah, ini kasih kutip, ini harus dikutip. Nah, kita lihat, kita refresh, ada kesalahan, hapus titik, ntar ini kita kasih aja nama ininya ya, buku tamu .php. Save, kita refresh ya, ini karena ada nilainya ya, ada parameternya. Kenapa salah nih, Zaki kiri, kita tutup dulu deh, td kita kosongkan, berarti ada salah di sini ya. Kita refresh, bisa row buku tamu PHP, ini href buku tamu. Oh ini kayaknya ya, ini ada tanda kutip nih, di sini nggak ada tanda kutip, ini harus kasih tanda kutip lagi nih. Nah, save, maaf kita buka lagi, save. Ini ada tanda kutip yang terlupa ya, ini kutipnya ini ya. Kalau ini kan kutip untuk menggabungkan string dan variabel. Kita save, kita refresh lagi. Nah contoh ini belum ada actionnya ya, tuh kelihatan ya, hapus tuh ID-nya 3, sama aja untuk memanggil tuh
2. Nah, karena variabel ID ini juga digunakan oleh ini ya, kita harus tambahkan variabel yang lain ya, namanya ya, nambahkan variabel URL ada lambang dan op option, maksudnya ya, hapus, kita beri nilai hapus biar ngedetect nanti di atasnya. Jadi kalau ada seperti ini tuh, belum, nah ini nih ya, op hapus, ada kalimat op hapus, ini belum di refresh nih, ada op hapus. Jadi biar ngamanin tetap kelihatan keluar semua, ini kita kasih nilai kita n ya, iset atau ini aja deh, get ya, get op. Jadi kalau nggak ada op-nya, nggak ada id-nya, nggak ada op-nya ya, dia akan menampilkan seluruh ya, seluruh tabel. Tapi kalau ada op-nya nanti dia akan hapus ya, atau op-nya tampil, atau ini dan op. Sorry, ini harusnya punyanya ini isetnya ya, salah saya. Jadi kalau nggak ada id-nya, terus nggak ada op-nya, ada op-nya, tetap ini keluar ya, dipaksa nih. Tapi kalau ada nilai id-nya dan ada op-nya, tetap ini yang keluar. Kita coba aja ya logikanya. Kita refresh. Ada salah di line 4. Ini ya, ini harus di-set ini. Yang variabel yang nggak didefinisikan 7. Oh, jadi kosong ya. Atau nggak usah deh, nggak usah dikasih ini ya. Nanti kita langsung definisikan langsung aja ya. Kita if untuk delete. Caranya kita buat perintah baru untuk ngecek option ya. If iset dalam kurung get op ya, ngecek op ada nggak? Oh, ada. Dan cek lagi, karena op hanya satu variabel aja yang digunakan, maka ini langsung bisa kita jalankan perintah. Jadi kalau op-nya dan nilainya ya, dia akan menjalankan perintah. Kecuali op-nya itu terdiri banyak nilai ya, asumsinya ini hanya satu nilai. Jadi nggak perlu kita tuliskan hapus, kita beri nilai 1, 2, 3 atau lainnya, itu akan mengeksekusi perintah ini ya. Tapi kalau harus hapus, berarti kita kasih prasyarat lagi ya. Iset itu mengecek aja bahwa get op itu ada nilainya. Kita tambahkan di sini $get op, kita cek isinya ya, sama dengan hapus. Lihat tanda tambah dengannya ada 2, sudah saya jelaskan, artinya membandingkan isi variabel get op dengan string hapus ya. Ini 2 lagi, baru kita akan jalankan perintah delete.
ya. Perintahnya gini ya, mirip seperti ini ya. Kita buat lagi SQL sama dengan delete from nama tabel buku tamu where ID sama dengan jadinya kita ngambil ini lagi nih ya, string biar aman nih. Kita ambil dari get ID seperti ini ya. Terus kita jalankan MySQL query, dalamnya $con, selalu manggil ini ya, perintah koneksinya ya, $SQL. Selesai ya, seperti ini. Masnya ada 2 kali if ya. If pertama mengecek apakah variable get ini ada nilainya. Kenapa harus pakai iset? Kalau PHP 7 sekarang nih, kalau nggak ada isinya, variable akan dianggap error ya. Jadi harus dicek, pastikan harus ada, karena di PHP tidak ada pendefinisian variabel ya. Kita save, kita coba refresh. Kita akan hapus yang pertama, pastikan hapus. Nah ini karena ini ya, kalau kita hilangkan nanti kita perbaiki. Nah tuh ya, ini ya confuse di sini nih. Di sini kita tambahkan aja nih, ditambahkan apa, OP-nya nggak harus ada ya, atau OP-nya OP tampil. Kalau ada OP-nya, kalau bukan OP hapus ya. Atau or aja deh. Dan itu mutlak harus di set cek OP. Meskipun ada OP-nya, dia tetap ini or. Kalau satu ada nilainya, tidak ada nilainya, tetap dijalankan ya, di set ini ya. Kita coba lagi, kita hapus lagi yang bagus tuh ya, habis ya. Tinggal kiri kita lihat ke database, kita refresh database-nya sini, buku tamu. Tinggal satu. Kita coba tambahkan lagi Zaki kirim. Kita lihat tuh nambah ya. Kita hapus, hilang. Itu dia mengenai cara menghapus data di PHP ya. Selanjutnya kita akan belajar cara menginput data ya. Ini sudah menghapus, menampilkan. Nah sekarang cara menginputnya tanpa harus melalui PHP admin, kita buat form sendiri ya. Caranya kita kembali lagi ke buku tamu ya. Kita buat di sini form isian, nanti ada di bawah tabel ya.
Nih kalau di PHP, kalau di bawahnya tidak ada HTML ya, atau akan menulis skrip PHP terus, kita nggak perlu ditutup ya. Jadi terakhirnya PHP ini nggak perlu kita tutup. Kalau terakhir dari halaman ini adalah perintah-perintah PHP. Tapi kalau mau kita nambahkan HTML, kita tutup dulu ya. Nah, kita buat tabel baru. Isinya untuk form ya. Tabel. Itu ya. TR. Ini TD-nya ada berapa? 1, 2, 3 deh. TD. TD 3 kali ini ya. Nah, ya. Yang pertama nama ya, titik 2. Ini TR kali sampai 3 deh. Ini TD kali 3. Begini ya, biar enggak bawah nih, di bawah rapi, biar rapi. Ini juga, ini TD kali 3. Ini nama, ini email tadi ya, nama email, ini pesan. Ini titik 2, ini titik 2. Terakhir TD-nya 1, span spannya 2 ya, digabung sisa kolomnya ya, 3 maaf, 3 ya, jadi 3. Ini tombol submit ini ya, input type submit value submit ini ya, name submit, tutup, ada tombolnya, terus center. Juga tabel ini ya, align center. Ini dulu kita lihat ya, kita persiapkan formnya dulu ini ya, terlalu dekat ininya nih. Margin ada margin top nih ya, style margin top misalkan 100 px. Oh, ya segini lah kurang lebih ya. Kejauhan nggak? Kalau kejauhannya kita kurangi saja 50 px misalkan. Ini juga tadi nggak ada margin topnya ya, style margin top, aduh, top 20 px ini ya. Save, kita lihat biar rapi ya kalau kita kasih tabel tuh, jadi sejajar. Tinggal kasih form-formnya, kita masukkan di sini
input type tag ya, terus name nama, terus lagi copy aja deh biar cepet ya. Ini email. Nah kalau ini tipenya harus tag area ya, tag area. Tulis dulu, tutup. Sini name, pesan. Sudah atur sih kolomnya berapa ya, call atau row gitu ya, rows berapa kira-kira rownya, 5 lah. Callnya costnya 2. Apa kebalik ya? Oh kebalik, terbalik. Ini 2, 5, sorry ya, barisnya ada 5, kependekan kurang panjang ya, kita tambahin. Nanti ini kita tambahin 100. Ini 100. Cukup ya, seperti ini. Terus jangan lupa tambahkan home-nya ya, di luar tabel aja deh, home actionnya, terus action tipe ini gini dulu deh, actionnya ke dirinya sendiri juga, buku tamu. Kita buat satu script aja ya, tamu. Sini form tutup. Oh metode, lupa nih, metode ya get. Kita pakai metode get atau post. Tapi kalau form begini, metodenya jangan get ya, post. Ini aja, ini nggak terlihat di URL, jadi panjang nanti. Sudah, formnya sudah jadi ya. Lihat, udah actionnya berjalan nggak? Nah, udah jalan, karena ke diri sendiri jadi nggak kelihatan ya actionnya, buku tamu. Nah sekarang kita buat scriptnya. Cuma di sini kita bikin dulu variabel hidden yang nggak kelihatan, tapi akan sebagai semacam kunci untuk mengaktifkan script ya, yang fungsinya menginput data. Jadi kita buat namanya tipe hidden ya, dan value input data ya, input lah gini ya, name namanya variabelnya op sama kayak tadi ya, cuma tipenya hidden.
Jadi kalau kita lihat nggak ada ya, nggak ada ya. Kalau kita lihat di sini hidden, karena ini metodenya post. Kita coba tangkap si hiddennya ada nggak. Kita buat di sini ya, di paling atas deh, if set, cek lagi ya, set apa yang mau ditangkap, variabel post dengan nilai, dengan value nya apa, op, dicek dulu ada enggak. Kalau ada, echo dolar post, ini buat ngecek aja ya, op. Kita coba submit. Nah tuh ada ya, udah aktif berarti. Sekarang kita buat scriptnya. Kita buat variabel SQL dengan isi perintah SQL untuk insert. Perintahnya insert into nama tabelnya tadi buku tamu ya, itu values kutip ini ya. Values pertama adalah ID auto increment, jadi kita kosongkan. Yang kedua ini nama ya, kita pakai string gini ya. Post, metodenya post ya, karena kita menggunakan formnya dengan metode post. Di sini yang kita ambil dari value formnya yang ini name, nama, ini adalah nama apa, variabelnya, variabel yang postnya itu adalah nama, ini nama variabelnya. Di name itu ini ya, untuk mendefinisikan nama variabel yang nama. Terus ada lagi koma, ini sampai sini ya, sini ya, ini gini, ini adalah email sama gini, terus nanti ini terakhir pesan. Seperti ini, kita copy-copyin aja. Ini sini ya, ini email. Jadi kita benerin nih, ada yang salah nih, ada kelebihan pesan. Ini kosong, ini nama, ini oh salah nih, ini salah, ini sini di sini. Nah seperti ini ya, awas tanda update ini ada kutip 2 titik, sebelum titiknya ini ada titik 2, ini harus diperhatikan. Setelah itu sama seperti perintah yang bawah ini untuk mengeksekusinya. Nah, ya kita coba. Nama Bagus Prana, email inilah Jajal submit. Tuh, masukkan Bagus Prana, Jajal ya. Berikutnya Zaki FM, mana sama nih, submit, masuk lagi, sudah berhasil ya. Untuk input, kalau kita mau kasih semacam peringatan kalau datanya kosong, mudah juga ya.
Jadi nggak perlu repot-repot ya, ini kita masukkan saja ke dalam else ya, seperti ini. Jadi kalau nilainya kosong ya nggak mengeksekusi, tapi kalau nilainya akan mengisi perintah di bawah ya, seperti ini. Kita save ya, kita buang aja nih. Nah, ya, jadi cek dulu datanya tidak boleh kosong. Kalau kosong akan keluar pesan data tidak boleh kosong. Kalau ada isinya akan mengeksekusi bawah ya. Kita coba. Misalkan ini hapus dulu kosong ya. Tuh ya, dan berisi. Kecuali kalau kita tambahkan lagi di sini, baru keisi. Salah satu kosong, kalau pesan juga gak mau isi ya, seperti itu. Selesai untuk delete ya, terus tampilkan read dan input ya, buku tamu.